Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadia Zara Hastiani Hasiba dengan NIM S1 S1211014. Di sini saya akan mereview judul skripsi dari kakak senior, yaitu Saudari Fadila Hairunisa dengan NIM S1 S1200066 dengan judul penerapan text mining untuk klasifikasi sentimen masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah daerah menggunakan algoritma BM25 dan Improve Kiners Network, studi kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun yang melatar belakangi judul ini yaitu yang pertama, dasar hukum pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Yang kedua adalah masalah pelayanan publik itu sendiri. Kualitas pelayanan publik yang masih rendah, prosedur pelayanan yang terlalu berbelit-belit, kurangnya transparansi informasi dan akomodasi, dan tidak terjaminnya kepastian hukum terkait waktu dan biaya pelayanan. Yang terakhir itu permasalahan administrasi kependudukan. Berdasarkan Ombudsman Republik Indonesia, 5 keluhan utama dalam permasalahan administrasi kependudukan ini. Yang pertama, praktik percaloan dan pungutan liar. Yang kedua, persyaratan tambahan yang berlebihan. Tiga, lambatnya proses pelayanan. 4, buruknya konsolidasi data. Dan yang terakhir ada terbatasnya nomor antrean. Hal ini selaras dengan data Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2022, yaitu ada 607 laporan masalah administrasi kependudukan dan menjadi substansi laporan tertinggi. Dari latar belakang tersebut muncullah rumusan masalah bahwa bagaimana penerapan dari metode BM25 dan Improve Kiners Network dalam melakukan klasifikasi sentimen masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah daerah. Batasan masalahnya itu yang pertama, data yang diambil berupa opini masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia yang bersumber dari sosial media, X atau Twitter dengan jumlah sebanyak 575 dataset. Dan yang kedua, tabel sentimen yang diuji berupa positif, negatif, dan netral. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya yaitu untuk melakukan klasifikasi sentimen masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan metode BM25 dan Improve Kiners Network. Adapun manfaatnya yaitu satu, untuk membantu penggunaan dalam melakukan klasifikasi sentimen masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil menggunakan metode BEM25 dan Improve Kiners Network. Yang kedua yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam melihat sentimen terhadap pelayanan instansi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan yang terakhir untuk mengetahui efektivitas metode BM25 ini dan Improve Kiners Network dalam melakukan klasifikasi. Adapun pengertian dari text mining. Text mining adalah metode penambangan data terstruktur dalam bentuk teks. Text mining digunakan untuk mengambil kata-kata penting yang akan diklasifikasikan dan kemudian dianalisis hubungan antar dokumen-dokumen tersebut. Tahap preprocessing meliputi scaffolding, normalization, tokenizing, cleaning, dan stop mode removal dan stemming. Adapun cleaning itu sendiri yaitu membersihkan hal-hal yang tidak relevan dari data seperti hashtag, URL, angka, username, tanda baca, dan karakter lain yang terdapat dalam sebuah dokumen. Scaffolding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen teks menjadi huruf kecil. Tokenizing yaitu proses memecah teks menjadi potongan-potongan kata. Stop word removal yaitu penghapuskan kata untuk menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki makna signifikan. Stemming yaitu penyederhanaan bentuk kata dasarnya. Proses mengubah kata-kata yang memiliki awalan atau akhiran menjadi bentuk dasar.
Kemudian ada BM25 atau Base Matching 25, merupakan fungsi pemeringkatan yang efektif yang dikembangkan dalam sistem pencarian informasi untuk klasifikasi teks. Ini adalah model pembuatan probabilistik yang menghitung skor peringkat dokumen terhadap string query. Kemudian untuk menghitung skor BM25 dari sebuah query key dalam sebuah dokumen, dia menggunakan rumus persamaan yang ada pada gambar dengan keterangan TF key QID melambangkan frekuensi term key yang muncul pada dokumen D. Kemudian D itu melambangkan panjang dokumen D, jumlah kata dalam dokumen D. DLAF Q atau dokumen length average yaitu panjang rata-rata dokumen dalam korpus. K1B melambangkan cunning parameter di mana nilai K1 telah ditetapkan menjadi 1,2 dan B adalah 0,75 dan IDF-QI yaitu bobot dokumen dari query. Serta untuk menghitung IDF inverse dokumen frekuensi dari term yang dilambangkan oleh QI menggunakan rumus persamaan seperti pada gambar dengan keterangan N melambangkan jumlah dokumen dalam korpus, DF jumlah dokumen dalam korpus yang mengandung term atau yang dilambangkan dengan TI. Kemudian import Kinect Snakeboard. Import Kinect Snakeboard atau dilambangkan dengan IKNN merupakan modifikasi dari metode KNN atau Kinect Snakeboard. Perbedaan antara kedua metode ini terletak pada penggunaan nilai K-nya. Adapun proses dari improve Kinect Snakeboard yang pertama itu kita melakukan vektorisasi data terlebih dahulu, kemudian menghitung kemiripan query K dengan dokumen yang ada, kemudian melakukan pengurutan kemiripan. Pengurutan dilakukan dari yang terbesar hingga yang terkecil, kemudian mengelompokkan nilai kemiripan sesuai dengan kategori atau label kelas, kemudian melakukan penetapan nilai key value baru pada setiap kategori. Rumus persamaan di bawah ini merupakan rumus untuk menentukan nilai K barunya. Dengan keterangan N adalah key values baru, K yaitu key values yang ditetapkan, N dalam kurung CM merupakan jumlah dokumen data latih di kategori atau kategori M, kemudian max N CM J sama dengan 1, merupakan jumlah dokumen latih terbanyak pada semua kategori. Dan yang terakhir yaitu menentukan kategori untuk dokumen uji dengan menggunakan rumus persamaan seperti pada PPT. Kemudian contoh perhitungan. Di sini kita memiliki 7 dokumen dengan memiliki label ada netral, negatif, dan positif. Dan kita akan mencari pada dokumen ketujuh ini memiliki label positif, negatif, apa netral. Sehingga yang pertama di sini kita akan melakukan tahap preprocessing, di mana hasil preprocessing pada dokumen 7 yaitu menghasilkan orang, bagus, layan, dukcapil, layan, daring, tinggal, tunggu, dan dokumen. Selanjutnya kita menentukan bobot-bobot untuk setiap term dari dokumen-dokumen tersebut. Setelah itu melakukan perhitungan IDF-nya. Di mana di sini sudah ditentukan bobot-bobot TF. Bobot-bobot TF ini ditentukan berdasarkan nilai yang muncul pada dokumen-dokumen sebelumnya. Contohnya di sini ada orang. Orang itu tidak muncul pada dokumen 1, dokumen 2, dan hingga dokumen 6. Begitu juga pada bagus, dia hanya muncul satu kali pada dokumen 5, dan seterusnya. Sehingga kita menggunakan rumus IDF menghasilkan pada orang itu IDF-nya 1,20, bagus 0,72, lain 0,090, Dukcapil itu 0,162, daring 1,20, dan seterusnya hingga dokumen menghasilkan 1,204. Selanjutnya langkah ketiga itu menghitung jumlah banyak term pada setiap dokumen, lalu menghitung jumlah keseluruhan panjang term tersebut dibagi dengan jumlah dokumen untuk mendapatkan dokumen length average-nya. Setelah itu kita menghitung query D7 dengan dokumen yang ada.
kita menggunakan rumus skor BM25 Deki, sehingga menghasilkan pada dokumen satu itu menghasilkan 0,219, D2 itu 0,24, D3 0,78 hingga seterusnya, dan D6 itu 0,28. Setelah itu kita mengurutkan nilai kemiripan dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian mengutuk untuk menentukan nilai N atau values barunya. Sehingga pada penetapan N pada kategori positif dia menghasilkan 3, negatif 2, dan netral 1. Sehingga selanjutnya kita mencari nilai peluang untuk menentukan dokumen uji X menjadi anggota dari kelas kategori. Sehingga positif itu menghasilkan 0,852, negatif 0,452, dan netral 0,25. Sehingga dapat dilihat bahwa dokumen 7 itu memiliki label positif karena eh, di sini terlihat bahwa positif menghasilkan nilai tertinggi dibanding negatif dan netral. Nah, di sini selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini ada dua, yaitu studi literatur dan observasi. Di mana studi literatur kita membaca dokumen-dokumen eh, terkait dengan judul ini, dan observasi yaitu memantau aplikasi X atau Twitter, baik itu tweet atau postingan tentang keluhan-keluhan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya timeline penelitian yaitu menggunakan Rational Unified Process atau RUP, di mana di sini ada 4 langkah, ada inception, elaboration, construction, dan transition, dan akan selesai pada minggu keempat pada bulan November. Dan lokasi penelitian ini dilakukan pada Laboratorium Software Engineering, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Haluleo. Selanjutnya adalah perancangan Unified Modeling Language atau UML. Di sini ada rancangan use case diagram di mana ada dua aktor, ada admin dan ada pengunjung. Di mana admin dapat mengakses dashboard, data, klasifikasi, dan hasil klasifikasi. Sedangkan pengunjung hanya dapat mengakses data hasil klasifikasi. Kemudian di sini ada rancangan activity diagram. Ada activity diagram login menjelaskan bagaimana proses eh, admin masuk ke dalam sistem. Dan jika memasukkan username dan password benar, dia akan eh, menampilkan halaman dashboard atau masuk ke dalam halaman utama. Dan jika tidak, dia akan kembali ke halaman login dan memasukkan username dan password ulang. Selanjutnya ada activity diagram klasifikasi. Di sini menjelaskan alur pengguna dalam mengakses eh, klasifikasi, di mana di dalamnya ada proses preprocessing, perhitungan BM25, klasifikasi IKNN, eh, dan akan menampilkan hasil klasifikasinya. Terus pada activity diagram hasil klasifikasi yaitu menampilkan alur pengguna masuk ke dalam ke halaman klasifikasi dan menampilkan hasil klasifikasi. Kemudian ada activity diagram kelola data latih, yaitu menunjukkan alur pengguna masuk ke dalam halaman data latih dan dapat melakukan tambah data, dan kemudian menampilkan halaman kelola data latih. Pada activity diagram kelola data latih edit data, yaitu menjelaskan atau menunjukkan alur pengguna eh, masuk ke halaman data latih, kemudian memilih data sentimen, dan dapat melakukan edit data pada kelola data latih. Kemudian ada activity diagram kelola data latih, hapus data, yaitu menunjukkan alur pengguna untuk menghapus pada kelola data latih.
Selanjutnya ada activity diagram kelola data uji. Hapus data yaitu menunjukkan alur pengguna untuk menghapus data pada kelola data uji. Selanjutnya ada activity diagram kelola data uji tambah data dan edit data, yaitu menunjukkan atau menjelaskan alur pengguna bagaimana masuk ke halaman data uji untuk tambah data dan edit data pada kelola data uji. Kemudian ada activity diagram preprocessing yaitu menjelaskan alur pengguna memasukkan data yang akan diprocessing, kemudian akan dilakukan proses cleaning, scaffolding, normalization, tokenizing, stop word removal, dan stemming. Kemudian pada activity diagram algoritma BM25 yaitu menjelaskan bagaimana proses penggunaan algoritma BM25 ini, di mana akan menghitung skor BM25, hitung menggunakan nilai ITF, nilai TF, panjang dokumen, rata-rata panjang dokumen, dan seterusnya, dan akan mendapatkan skor BM25. Kemudian ada activity diagram algoritma improve Kinect Snakeboard, yaitu menjelaskan juga bagaimana cara penggunaan algoritma improve Kinect Snakeboard ini. Selanjutnya ada activity diagram logout, yaitu menjelaskan atau menunjukkan pengguna keluar dari sistem. Selanjutnya, yang kedua itu ketiga itu rancangan kelas diagram, di mana di sini ada banyak kelas-kelas yang ada, di mana ada kelas admin memiliki atribut ID, username, password, nama lengkap, jenis kelamin, user type, tipe, alamat, nomor HP, email, foto, dan metodenya itu login dan logout. Kelas admin ini tidak memiliki relasi apapun pada kelas-kelas lainnya. Kemudian ada kelas data latih memiliki atribut integer, original ID yang integer, terus original teks, label, memiliki metode insert, update, dan delete. Kemudian ada kelas preprocessing data latih, memiliki atribut ID, ID data latih, cleaning, scaffolding, normalisasi, tokenizing, stop word, stemming, hasil preprocessing. Kelas data latih dan kelas preprocessing data latih memiliki relasi satu ke satu. Kemudian ada kelas BM25 data latih memiliki atribut ID, type, nilai, ID preprocessing, dan memiliki relasi dengan kelas preprocessing data latih itu dari satu ke banyak atau one to any. Selanjutnya ada kelas data uji memiliki ID, memiliki atribut ID, original text, label, dan memiliki metode insert, update, dan delete. Kemudian memiliki eh, relasi dengan kelas processing data uji itu satu ke satu, di mana kelas preprocessing data uji ini memiliki atribut ID, ID data uji, cleaning, scaffolding, normalisasi, tokenizing, stop word, stemming, dan hasil preprocessing. Selanjutnya ada kelas BM25 data uji, memiliki atribut ID, term, nilai, dan ID preprocessing, dan memiliki relasi dengan kelas preprocessing data uji itu relasi satu ke banyak. Kemudian ada kelas klasifikasi memiliki relasi dengan kelas data uji itu satu ke satu. Dan klasifikasi dengan kelas hasil klasifikasi memiliki relasi satu ke banyak. Terakhir ada kelas nilai K dan evaluasi metrik dan memiliki relasi satu ke banyak. Terakhir ada rancangan sequence diagram. Eh, Pada sequence diagram login itu menunjukkan proses admin masuk ke halaman login dan eh, sistem menampilkan halaman login ke admin. Kemudian admin memasukkan username dan password ke sistem. Sistem memvalidasi username dan password ke database. Database memvalidasi datanya dan jika username dan password benar, maka akan menampilkan halaman dashboard atau halaman awal. Dan jika validasinya salah atau username dan password salah, itu maka akan kembali ke halaman login.
Kemudian ada sequence diagram klasifikasi yaitu menjelaskan bagaimana admin masuk ke halaman klasifikasi, sistem menampilkan halaman klasifikasi, admin menekan tombol klasifikasi, kemudian sistem melakukan proses klasifikasi import key KNN, kemudian sistem menyimpan data hasil klasifikasi ke database, database akan menampilkan halaman kemudian sistem menampilkan halaman klasifikasi pada admin. Kemudian pada sisi sequence diagram hasil klasifikasi yaitu admin masuk ke halaman hasil klasifikasi, sistem mengambil semua data hasil klasifikasi di database, kemudian sistem menampilkan halaman hasil klasifikasi pada admin. Selanjutnya ada sequence diagram kelola data latih, yaitu admin masuk ke halaman menu data latih, sistem mengambil semua data latih ke database, mengirim semua data latih ke sistem, dan sistem akan menampilkan data latih pada halaman data latih. Kemudian ada input, edit, dan hapus. Jika menekan tambah data latih, maka eh, akan menampilkan form tambah data latih. Dan jika menekan edit data latih, dia akan menampilkan form edit. Dan hapus akan menampilkan pesan konfirmasi hapus data. Selanjutnya ada sequence diagram kelola data uji, di mana admin masuk ke halaman menu data uji, sistem mengambil semua data uji dari database, database mengirim semua data dan menampilkan data uji pada halaman data uji. Selanjutnya ada input, edit, dan hapus juga, di mana jika menekan tambah data uji akan menampilkan form tambah data uji. Jika menekan edit data uji maka akan menampilkan form edit. Dan jika menekan hapus data akan menampilkan pesan konfirmasi hapus data. Selanjutnya ada sequence diagram logout, yaitu admin menekan tombol logout, sistem memproses dan akan kembali menampilkan halaman login pada admin. Jadi kesimpulan dari eh, penelitian ini yaitu membuktikan bahwa metode Improved Kinder's Network atau IKNN efektif dalam mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan data opini dari media sosial. Sistem yang dirancang menggunakan algoritma IKNN ini mampu secara otomatis menganalisis sentimen positif, negatif, dan netral dari tweet masyarakat dan mendukung upaya evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan instansi terkait. Mungkin itu saja penjelasan atau review saya terhadap judul penerapan text mining untuk klasifikasi sentimen masyarakat terhadap instansi pemerintah daerah menggunakan algoritma BM25 dan improv Kinesics Neighbor pada studi kasus Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.